dalam namanya ada kesembuhan. Di dalam namanya ada kemenangan. Amin. Aku akan mendengar doa-doa yang naik karena dia mengenal nama Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, angkat roti Tuhan, ini bukan perbuatan kami kepada Tuhan, tapi ini perbuatan Tuhan kepada kami. Engkau telah mengalami, engkau telah menanggung penghukuman, semua judgment, rasa bersalah, rasa tertolak, rasa malu, sudah engkau ambil. Sehingga hari ini kami terima kebenaran yang daripadamu. Bahkan oleh bilur-bilur Yesus kami sembuh. Roti ini kami angkat juga bagi keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kuasa tubuh dan darah-Mu masih berlaku sampai hari ini. Dan ini perbuatan Tuhan bagi kami. Percayakah saudara bahwa roti tangan kita persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dan terima ginjal baru, paru-paru baru, pankreas baru, semua baru dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kali kami melakukannya, kami mengingat akan Tuhan. Apa yang telah kau kerjakan, darah-Mu tercurah, menebus kami, mengampuni kami, dan memberikan perlindungan. Semua dakwaan tidak lagi berlaku. Orang menjadi sakit karena terus terdakwa, terus merasa bersalah. Hari ini semua rasa bersalah-Mu sudah diambil oleh Tuhan. Dan hari ini engkau bebas. Kepalamu tegak, tidak lagi migrain, tidak lagi panic attack, tidak lagi susah tidur, kejar-kejar seperti yang saudara rasa hari ini sudah dikejar oleh kebajikan kemurahan, kejar oleh berkat-berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kehadiran Tuhan jauh lebih nyata dan Tuhan berkata setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku, ini adalah meterai perjanjian baru. Artinya Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menguatkan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Percayakah saudara bahwa anggur tangan kita persekutuan dengan darah Yesus. Terima ketenangan, terima kesembuhan, terima perlindungan dalam nama Yesus. Mari kita minum. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami lebih sadar akan kebaikan Tuhan dan perbuatan Tuhan daripada penyakit. Kami lebih sadar akan kebaikan Tuhan dan perbuatan Tuhan daripada dompet kami yang kosong. Kami lebih sadar akan kebaikan Tuhan dan promosi yang Tuhan berikan daripada kami yang sementara dinonjobkan. Kami lebih sadar akan kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan daripada situasi yang mengecewakan kami. Kami yang dirugikan, kami lebih sadar akan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan punya rencana jauh lebih berkuasa daripada rencana manusia. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya. Saudara boleh duduk, silakan. Terima kasih tim Presiden Worship. Kasih Yesus. Kasih. Silakan sudah duduk. Kasih Yesus bagiku. Ingat firman-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus. 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 Kasih Yesus bagiku. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Hadirat Tuhan yang menyembuhkan ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lagu-lagu yang sudah kita nyanyikan itu adalah firman Tuhan yang dipasang not ya. Tadi kita sudah nyanyi lagu iman yang memberikan kita kemenangan. Ibrani pasal 11 lagu itu diambil dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi di dalam bahasa Inggris ada satu kata yang dihilang yaitu now. Semua bilang now. Sekarang. Kalau saya berjanji buat anak saya, nanti pulang kantor papa beli Silver Queen. Lalu dia bilang, hore. Sudah ada Silver Queen-nya belum? Belum. Tapi horenya udah sekarang, saudara-saudara ya. Waktu Tuhan berjanji, aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Sudah bilang, amin. Sudah diangkat belum? Belum. Tapi kapan aminnya? Sekarang. Now faith is jadi sekarang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Mungkin ada di antara saudara yang mengalami situasi di mana urusan pribadi belum selesai, urusan luar juga banyak gitu saudara ya. Aduh, yang urus di dalam saja ini belum habis-habis, ini tambah lagi yang dari luar saudara ya. Urus yang saya yang punya pergumulan belum dijawab, malah mesti urus orang lain lagi. Saudara Abraham sementara bergumul untuk punya anak, bahkan dia sudah buat berbagai macam alternatif. Oh, jangan-jangan Lot yang keponakan saya ini akan menjadi ahli waris dan akan menjadi penerus daripada generasiku. Dan saudara-saudara, itu sebabnya Abraham berusaha untuk menjaga Lot supaya tetap bersama-sama, tapi Lot tetap memilih untuk pisah. Dan waktu Lot ditawan oleh Kedorlaomer, Kejadian pasal 15, Abraham pun ikut turut pergi untuk membebaskan Lot, membawa pulang Lot kembali dengan harapan, Lot boleh kembali bersama-sama dengan saya, karena engkau akan kujadikan ahli warisku. Akhirnya Lot gak mau. Nah, sekarang alternatif kedua pindah kepada hamba yang paling dipercayai, yaitu Eliasar. Lalu dia berdoa, Tuhan ini Eliasar yang jadi ahli warisku. Tuhan berkata, tidak, nanti anak kandungmu yang akan menjadi ahli warismu. Saudara-saudara, mungkin ahli waris yang dimaksud oleh Tuhan ini adalah jangan-jangan istriku yang memberikan Hagar, ini mungkin ahli warisnya. Ismail lahir waktu Abraham berumur 86 tahun. Dan nanti Ishak lahir ketika Abraham berumur 100 tahun. Lalu saudara-saudara, Tuhan bilang bukan Ismail, nanti anak kandungmu. Kejadian 18, Tuhan datang untuk mengulangi janjinya. Tahun depan, waktu seperti ini, engkau akan menggendong anak laki-laki. Dikatakan dalam pasal itu, Sarah tertawa. Karena bagaimana mungkin aku bisa berahi kepada Tuanku, sementara aku sudah mati pucuk, sudah tidak haid lagi, dan Tuanku sudah sangat tua. Ketika Ishak lahir umur 100, dia diberi nama tertawa. Ya kenapa? Karena ini tidak mungkin, bagi manusia tidak mungkin, bagi Tuhan mungkin. Dan saudara-saudara, dari dua anak ini, yang dihitung Tuhan adalah anak menurut perjanjian. Yang menurut daging tidak dihitung, yang menurut perjanjian dihitung. Makanya di dalam Kejadian pasalnya yang ke-22, bawalah anakmu yang kau kasihi, satu-satunya yang kau kasih. Bawalah anakmu yang kau kasih, satu-satunya yang kau kasih. Ini berbicara tentang Kristus yang nanti akan dikorbankan. Nah, Bapak Ibu, Abraham mengalami begitu banyak pergumulan. Urusan dalam belum selesai, urusan luar juga harus diurus. Tetapi saya mau berkata buat saya dan saudara semua kita hari ini, Tuhan ada di tengah-tengah persoalan kita. Sekali lagi, Tuhan bukan di luar persoalan, tapi dia mengontrol segala sesuatu. Bukti kebenaran sudah saya sampaikan berulang-ulang, ketika berhadapan dengan dapur api, Sadrak, Mesak, Abednego yang memilih untuk tidak mau menyembah kepada patung yang dibangun oleh raja, konsekuensinya mereka dimasukkan ke dalam dapur api, dan Tuhan tidak tunggu di luar dapur api. Dia ada di dalam dapur api. Satu konsekuensi yang saudara terima karena kebenaran, Tuhan tidak tunggu di luar ke saudara, tapi Tuhan ada di dalam saudara. Dia tidak tunggu dengan medali, lalu karangan bunga, lalu bonus, selamat karena kamu sudah pertahankan iman sampai ke akhir, terimalah medali ini. Tidak, tapi dia ada di dalam dapur api. Dia tidak tunggu saudara di luar persoalan sampai selesai baru dia jabat tangan selamat. Engkau hambaku yang setia bisa tahan dan bisa bertahan. Oh, saya ucapkan selamat. Tidak, tapi dia ada bersama-sama dengan kita di dalam persoalan. Yang setuju katakan amin. Tapi kenapa kalau Tuhan ada saya harus alami ini? Nah, mari kita lihat sedikit dulu kisah yang terjadi buat orang yang dikasihi oleh Tuhan yang namanya Lazarus. Kita lihat dulu Yohanes pasalnya yang ke-11, satu-satunya kisah ini ditulis hanya di sini. Yohanes pasalnya yang ke-11, cerita tentang Lazarus dibangkitkan. Sementara dunia mengalami kemerosotan, Tuhan membangkitkan orang-orang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan. Taruh harap kepada Tuhan, taruh harap kepada janjinya, tidak pernah dikecewakan. Orang yang menaruh harap kepada Tuhan diberkati, kata Yeremia pasal yang ke-17. Ada seorang yang sedang sakit, saudara-saudara, sejak
manusia menjual haknya kepada iblis, maka sejak itu dunia mengalami perubahan yang luar biasa. Binatang-binatang yang tadinya makan rumput bermigrasi jadi kacau. Nyamuk yang tadinya itu iPodnya Adam berubah menjadi masalah, saudara-saudara ya. Dan Roma pasal 8 menulis segala makhluk merindukan dan menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, atau mereka rindu saat seperti dulu di Taman Eden. Karena di Taman Eden itu nyamuk bukan ancaman bagi manusia. Kalau Adam mau tidur, nyamuk-nyamuknya dipanggil untuk nyanyikan pujian. Jadi nyamuk kumpul jadi iPodnya Adam. Adam tidur ya. Tapi sekarang ini kalau nyamuk bunyi pica, mati. Dan dia bilang, saya mau yang begini. Saya rindu seperti dulu waktu. Nah, saatnya Tuhan akan mengembalikan hal ini. Tuhan akan kembalikan, saudara, di dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan, anak-anak akan bermain dengan ular berbisa. Domba dan singa akan tidur sama-sama. Saudara-saudara akan dikembalikan seperti di Taman Eden, di mana Kejadian pasal yang pertama dikatakan kepada semua binatang kuberikan tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Jadi sebelum kejatuhan manusia, saudara-saudara ya, singa itu masih makan rumput, ya, gajah memang makan rumput, ya, harimau makan rumput, semua makan rumput. Tapi hari ini, saudara-saudara, makanya waktu masuk ke Bahtera, ya, Kejadian pasal 6, 7, 8, Tuhan bilang kepada Nuh, dan Nuh perintahkan kepada anak-anaknya, kumpul semua binatang, suruh masuk ke Bahtera yang haram 1 pasang, yang halal 7 pasang, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka di atas kapal itu, Bahtera itu berbulan-bulan, saudara ya. Kalau singa waktu itu sudah makan daging, lapis Nuh rata, saudara-saudara ya. Rata lapis Nuh, tapi masih kumpul jerami, nanti pola makan berubah sesudah air bah. Sejak air bah ada musim panas dan musim hujan, ada musim menanam dan musim menanam. Sebelumnya itu musimnya satu saja, hari sejuk. Berjalanlah Tuhan di hari sejuk. Nah, jadi sejak hak manusia atau kunci yang Tuhan berikan buat manusia untuk menguasai bumi yang Tuhan ciptakan diserahkan kepada iblis, mulailah ada penyakit, mulailah ada masalah. Jadi penyakit tidak ada di tangan Tuhan, yang ada kesembuhan, saudara-saudara ya. Bukan seperti lagu berkata, madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, bukan. Tangan Tuhan penuh berkat, saudara-saudara. Setuju katakan amin. Ya, tangan Tuhan penuh berkat. Nah, lalu ada penyakit, saudara-saudara. Sudah bisa lihat bahwa dunia yang sudah dikutuki ini, ada banyak begitu macam masalah, ada banyak persoalan. Nah, mari kita bangun hidup kita di atas janji Tuhan, di atas penebusan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus dari Betania, kampung Maria dan saudaranya Marta. Jadi mereka ini bersaudara semua, orang-orang yang punya reputasi pelayanan yang luar biasa. Kalau ingat Betania, ada kesan yang luar biasa tentang keluarga ini. Bahkan Tuhan Yesus walaupun tidak punya schedule, tidak punya acara di sini, kalau lewat tempat ini pasti mampir, saudara-saudara ya. Jadi saudara nanti bisa paham kenapa seolah-olah mereka tidak kasih permintaan untuk Tuhan datang, tapi cuman kasih informasi. Tuhan, orang yang kau kasihi sakit, titik. Tidak ada bilang, mohon datanglah Tuhan, ini gawat, kami perlu sekali kehadiranmu. Saudara bisa lihat dari cara menyampaikan pesan atau message, saudara, ini menunjukkan mereka sangat dekat. Di pikiran Marta dan Maria, Yesus yang tidak punya urusan apa-apa dengan kami saja mampir. Setiap kali lewat kota ini atau daerah ini yang namanya Betania, pasti singgah di rumah kami. Apalagi ini kalau dia tahu ada yang sakit, ada yang membutuhkan pertolongannya, pasti dia akan cancel pelayanan ABC, lalu buru-buru datang. Sedangkan kami tidak perlu dia hadir, apalagi sekarang kami perlu. Berapa banyak saudara yang mengalami seperti begini ya? Begitu tidak perlu semua lancar, begitu tidak berdoa, semua lancar-lancar, begitu ibadah, semua jadi kacau, saudara-saudara ya. Saya mau bilang bukan karena ibadahnya bikin kacau, bukan saudara-saudara ya. Karena kadang daging kita ini tidak bisa cocok dengan situasi ibadahnya, itu yang jadi kacau, saudara-saudara. Nah, saya berdoa saudara hari ini bisa menangkap pesan yang akan Tuhan sampaikan lewat cerita ini.
Mereka menyampaikan, ini reputasi mereka juga dulu diceritakan ya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak wangi dan menyekanya dengan rambutnya. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Ayatnya yang ketiga, kedua perempuan itu pun mengirimkan kepada Yesus, mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Tidak bilang begini, Tuhan, Lazarus sakit. Tidak, Tuhan, orang ini sakit, si A sakit, tapi dia yang kau kasih spesifik. Dan ini yang membuat mereka sangat yakin, hakul yakin. Dalam hitungan menit, tidak usah hitungan hari. Tuhan pasti hadir. Saudara, kadang mujizat itu bisa ada Tuhan secara fisik hadir atau tidak karena dia memang Tuhan yang berkuasa. Nanti kita lihat. Mereka mengirim kabar, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ayatnya yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu anak Allah dimuliakan. Semua persoalan itu endingnya Tuhan dimuliakan. Semua masalah endingnya Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu, ayatnya yang ke-6 berkata begini. Tadi kita sudah baca ayat 4, ayat 5. Yesus mengasihi, kalau di sini bilang memang ya. Ayatnya yang selanjutnya, Yesus memang mengasihi Maria dan kakaknya dan Lazarus. Ini bukan memang tapi mengasihi. Memangnya dibuang di TB2, Yesus mengasihi, tidak pakai memang. Jadi memang pasti, Yesus memang bukan mengasihi saya dan saudara, tapi Yesus mengasihi saya dan saudara. Ya, Yesus mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Ayatnya yang ke-6, ini yang kita akan lihat. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit. Nah, yang ayat 4 itu dari mana kabarnya didengar juga, ayat 6 didengar juga. Nah, yang mana ini yang messengers bawa kabar ini, yang 4 atau yang 6? Karena di 4 setelah Yesus mendengar, ya, di ayatnya yang ke-6 waktu Yesus mendengar, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit. Saudara-saudara, Tuhan tidak perlu tunggu ada messengers yang bawa berita Lazarus sakit, dia udah tahu. Jadi tidak perlu ada orang kasih tahu bahwa ada orang sakit, dia udah tahu. Betul tidak? Nah, yang di ayat 4 itu Tuhan udah tahu lewat kemahakuasaannya bahwa Lazarus sakit dan dia berstatement, dia berkata penyakit ini tidak akan membawa kematian. Tapi supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ayat 6, ketika messengers ini sampai setelah Tuhan dengar, dia bertindak. Yang pertama belum berdoa, belum sampai orang-orang yang diutus, Tuhan buat statement, tidak akan ada kematian. Yang kedua, ketika statement itu sampai, orang-orang itu sampai, dia bertindak. Jadi Bapak Ibu, di sini bukan berarti kita tidak perlu berdoa. Tuhan sudah tahu kok, tapi waktu saudara berdoa, Tuhan bertindak. Sebelum saudara berdoa, Tuhan sudah tahu. Tapi waktu saudara berdoa, Tuhan bertindak. Bisa bilang amin? Mazmur 139, doa di hadapan Allah yang maha tahu. Engkau mengerti pikiranku dari jauh, engkau mengerti waktu aku berbaring, waktu aku tidur, bahkan sebelum mulutku berbicara engkau sudah tahu. Sama seperti ayatnya yang keempat tadi, belum sampai messengersnya, belum sampai pembawa pesannya, Tuhan sudah tahu, dia udah dengar Lazarus sakit. Nanti ayat 6, begitu sampai dia bertindak. Bukan berarti saudara tidak perlu berdoa, waktu saudara dalam masalah Tuhan sudah tahu, waktu saudara berdoa Tuhan bertindak. Amin. Tapi bertindaknya di luar yang diharapkan. Bertindaknya diharapkan cepat-cepat datang, malah bertindaknya lama-lama datang. Saudara-saudara, tepat waktunya kita dan tepat waktunya Tuhan itu beda. Ya, kita mau sekarang nih tepat waktu ini, kalau lewat ini momentum lewat. Sekarang ini pas ini kepala dinas masih aktif ini, nanti kalau dia pensiun habis kita. Kadang waktu kita beda dengan waktu Tuhan. Nanti kita pelajari baik-baik saudara-saudara ya. Makanya hari ini saya mau ajar saudara lewat kisah ini
taruh harap kepada Tuhan walaupun keadaan yang kau harapkan belum terjadi. Kenapa? Semua manusia ada masa, ada purna tugasnya. Tapi Tuhan tidak ada purna tugas. Haleluya. Semua kepala dinas ada pensiunnya. Tadi ada ibu berlapor, Bapak 1 September saya pensiun. Oh iya, tapi Tuhan tidak pernah pensiun ya Bu ya. Tetap percaya kepada Tuhan. Kau sudah tidak punya kantor lagi, kau sudah tidak punya orang yang bisa harapkan, tapi Tuhan tidak pernah pensiun. Mazmur 121. Nyanyian syara, Tuhan penjaga Israel. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Orang yang memandang Tuhan, kaki tidak goyah. Tetap berdiri teguh. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ini ayat 7 saudara-saudara ya. Tuhan, ia akan menjaga nyawamu. Jadi waktu kau keluar rumah, orang mabuk belum ada di Skyline. Nanti kau lewat baru dia keluar di Skyline saudara-saudara ya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Bilang kiri kanan, kau sudah dengar itu. Jadi sebelum jalan Tuhan terima kasih pimpin perjalananku gitu ya. Doa saudara, saya membangun kebiasaan ini sejak lama. Kalau saya sudah tiba di satu tujuan terima kasih Tuhan. Bukan karena saya pintar menyetir, bukan karena saya pintar bawa motor, tapi karena Engkau berikan perlindungan. Terima kasih Tuhan. 1 menit turun. Begitu start lagi Tuhan pimpin. Sampai di rumah terima kasih Tuhan. Bukan karena saya pintar, tapi karena Engkau berikan perlindungan. Turun. Nah, sampai itu mendarah daging, saudara ya. Sampai itu mendarah daging. Sampai hal kecil, saudara. Begitu saya pergi ke Orinoir, terima kasih Tuhan buat dinas pembuangan yang bagus sekali. Jangan tunggu nanti ada batu di MP2, baru Bapak Pendeta tolong berdoa ini dong, bilang batu bisa bangun bangunan ini, gitu kira-kira. Ada ibu kemarin bilang, aduh Bapak dokter bilang saya punya batu di MP2 bisa bangun bangunan katanya. Banyak sekali ya. Nah, Bapak Ibu, bangunlah ucapan syukur karena Tuhan bertahta di atas pujian. Kalau Tuhan bertahta di atas organ-organ tubuh saudara, tidak ada yang bisa merusak. Kalau Tuhan bertahta di atas hidup saudara, hatimu penuh dengan sukacita. Saudara-saudara, semua metabolisme tubuhmu sangat bagus. Karena tadi saya sudah berbicara di awal bahwa orang sakit itu karena merasa tertuduh berulang-ulang lama-lama memang. Saya pantas terima ini karena dulu saya terlalu kurang ajar. Saudara. Kopu kurang ajar dulu itu sudah Tuhan balas. Sudah Tuhan bayar, sudah Tuhan ambil dan Tuhan pakukan. Makanya Mazmur 103 berkata, engkau membaharui kekuatanku seperti Raja Wali pada masa mudanya. Sudah tahu Raja Wali bisa umur 80 tahun. Semua bilang 80. Kau umur berapa? Dia bisa umur 80 saudara Raja Wali. Tapi ada turning point, titik balik, di mana pada umur 40 dia punya paruh sudah panjang, tidak bisa lagi gigit mangsa. Dia punya cakar, kuku-kukunya sudah melengkung, tidak bisa lagi pegang mangsa. Dia punya bulu sudah begitu tebal, akselerasinya sudah begitu berat, dan dia begitu sulit untuk terbang. Di situ dia bisa ambil pilihan dan keputusan, mau koma atau titik. Kalau dia pilih koma, dia akan naik ke tempat yang tinggi, lalu dia patok-patok, dia punya paruh di batu karang itu, sampai paruhnya yang bengkok, yang melengkung itu yang tidak bisa gigit mangsa lagi terlepas. Kemudian cakarnya atau kukunya dia garuk-garuk di atas batu karang, sampai semua kuku-kukunya itu terlepas, lalu kuku yang baru mulai tumbuh. Lalu dengan paruh yang sudah terlepas tadi, dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencabut semua bulu-bulu yang bikin dia berat, sampai jadi botak. Dan setiap pagi, sepanjang hari, dia menghadap ke matahari, menerima energi, mendapatkan kekuatan. Lama-lama bulu mulai tumbuh, paruh mulai tumbuh, kuku mulai tumbuh, dan dia masih bisa hidup 40 tahun lagi. Makanya Alkitab tulis, ia membaharui kekuatan kita seperti Raja Wali pada masa mudanya. Dan itu bukan hoax. 85 tahun Kaleb berkata, aku masih kuat, sama seperti umur 40 mengintai negeri ini. Seperti Raja Wali. Bisa bilang amin? Yang amin kan Tuhan akan buat berkat luar biasa. Haleluya. Bilang kiri kanan, ku tambah hari tambah mudah saja.
Ya toh? Bukan karena foundation, bukan karena lapis 1, lapis 2, tapi karena Tuhan yang membaharui kekuatan kita seperti Raja Wali pada masa mudanya. Bisa bilang amin? Makanya Alkitab tidak bilang jagalah karirmu, jagalah depositomu, jagalah tabungan berjangkamu, jagalah uangmu, tapi jagalah hatimu, saudara-saudara ya. Ya, kadang-kadang kita jaga karir sampai kita tampiskan orang kiri kanan, saudara ya. Sampai hati kita tidak jaga. Kalau saudara jaga hati, silakan yang hilang bisa Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Bisa bilang amin? Jagalah hati. Saya tidak bermaksud mengintervensi uang saudara. Itu hak saudara, itu wewenang saudara. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya informasikan kebenaran. Saya sampaikan kebenaran. Jaga hati lebih daripada muka, saudara-saudara ya. Karena muka ini, mohon maaf ini untuk kaum perempuan, istri saya juga perempuan, saudara-saudara ya. Jadi kalau saya bicara kaum perempuan, saya bicara juga istri saya, saudara-saudara ya. Untuk urus yang dari leher ke atas ini bisa menghabiskan setengah dari gaji suami, saudara-saudara ya. Wah, belum depo lapis 1, lapis 2, saudara-saudara ya. Dan itu yang saya bilang di Jakarta, di mana-mana itu tanda heran banyak. Kenapa? Istri yang tanda tangan, suami yang heran. Tiap bulan tagihan muncul, kok belanja apa saja? Dia tanda tangan di mall, suami yang heran. Itu yang disebut dengan tanda heran. Gitu. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya tidak bermaksud karena sekarang ini kita kalau mandi rata-rata sabun itu paling kurang 3, sabun rambut lain, sabun muka lain, sabun badan lain. Silahkan sudah mau 10 sabun, tapi sebagai hamba Tuhan, hati lebih daripada muka. Hati lebih daripada karir. Hati lebih daripada harta. Hati lebih daripada segala-galanya. Karena dari sana terpancar kehidupan. Karena kalau kehidupan terpancar, jangankan bilang 0, minus pun Tuhan bisa robah jadi berkat yang luar biasa. Aduh pas Pak Pendeta, ini saya memang lagi minus habis ini Pak. Saya lagi minus. Saudara-saudara, ada orang yang bersaksi buat saya kemarin. Pak, kami beli rumah ini bahkan 1/4 uang kami pun tidak bisa membayar. Kami tidak punya uang, 1/4 pun tidak punya untuk jumlah yang harus kami bayarkan. Tapi kami bisa bayar. Saudara, jangankan bilang 0, minus pun. 2 Raja-Raja pasal 4, minus. Penagih-penagih hutang sudah datang mengambil anak-anakku. Minus, nes. Janda di Sarfat, di Sidon, 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18. Minus, nes. Ini tepung terakhir yang kami makan dan sesudah itu kami akan mati. Minus, nes, besok sudah mau mati. Tapi saudara-saudara, Tuhan bisa robah. Percayalah, Tuhan akan berkati engkau. Sampai Tuhan mencurahkan berkat atas negeri ini. Kau tidak akan mati. Dan mereka dipelihara Tuhan. Tempayan yang ada minyak tidak habis. Tepung yang ada di tempat dibuli-buli ada minyak tidak habis, tempayan ada tepung tidak habis, padahal buat dia katanya tinggal segenggam saja. Jadi waktu murid-murid ini berjalan, mereka tinggal bagi-bagi roti saja ya, roti itu tetap ada, mereka tinggal kasih masuk tangan bagi, roti itu tetap ada, roti itu sampai mereka makan sampai kenyang, artinya mereka sampai puas dan dikumpulkan sisanya 12 bakul, ada sisa, dibagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini prinsip kerajaan sorga. Jadi mari kita lihat bagaimana Tuhan menyatakan mujizat yang luar biasa ini. Ada 2 hal, dia sudah tahu. Yang kedua, kita berseru kepada Tuhan. Orang ini sampai. Tidak akan membawa kematian, Tuhan tahu. Lalu ketika messengernya sampai, dia bertindak. Dan bertindaknya di luar dugaan. Bertindaknya di luar yang diharapkan. Ingat, tidak ada rancangan kecelakaan, yang ada rancangan damai sejahtera. Mari kita lihat sebuah contoh di dalam perjanjian lama, kitab Rut. Ya, ini sedikit terbalik kalau tadi pagi saya bicara Rut duluan, sekarang saya bicara Rut belakangan, saudara-saudara ya. Kitab Rut ini sesudah kitab Hakim-Hakim. Kalau saudara lihat kitab ini kitab yang paling heroik, kitab yang paling penuh dengan kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Ada yang perang pakai tongkat, saudara, seperti kungfu. Ada yang seperti Hercules, Simpson, saudara ya. Angkat tiang, angkat gerbang, saudara. Ada yang seperti Gideon dengan orang yang sedikit ya. Kalau kitab Hakim-Hakim itu sama seperti saudara nonton film action ya. Seperti John Wick begitu, saudara-saudara ya. Yang anjingnya dibunuh tapi semua. Ini bukan dog lover, saudara-saudara, tapi kalau saudara tahu sinopsisnya itu, saudara, itu mengingatkan dia akan istrinya, saudara-saudara ya. Jadi
kemudian ada apa, Die Hard, Hard Die, barang apa tuh saudara-saudara ya. Kemudian ada Equalizer saudara-saudara ya. Ini pendeta juga tahu, tapi saya cuma lihat-lihat saja karena saya langganan IndiHome, jadi begitu dia lihat, ada ini film ini, ada film ini. Tapi nggak bisa buka saudara-saudara ya, karena bayaran yang paling murah saudara-saudara ya. Mesti upgrade dulu baru bisa buka. Tapi minimal intronya bisa kelihatan sedikit ya. Soleman, itu kok kasih harga yang murah bagaimana tuh, terus bisa buka yang lain ya Soleman ya. Jadi coba lihat intronya, itu penuh action. Lalu begitu masuk di kitab Rut, sama seperti drama Korea. Saudara-saudara, aduh kau pulang sudah, mama yang paksa saya pulang. Tidak, pergi saja. Lagu-lagunya melo-melo, begitu kira-kira ya. Beda jauh sekali dengan kitab yang ada di Hakim-Hakim. Menurut kedua ditaruh bersebelahan. Nah, menurut tradisi rabbinik, saudara-saudara, yang tulis kitab Rut itu adalah Samuel. Samuel ini adalah seorang yang diurapi Tuhan luar biasa, tapi di bawah pemerintahan atau di bawah gembala yang sangat kacau, saudara-saudara ya. Nah, ini yang menjadi pemikiran saya. Dulu waktu saya baru mulai pelayanan, saya bilang, kira-kira kalau saya di bawah hamba Tuhan yang diurapi kayak Musa, mungkin saya jadi orang yang bisa mengubah dunia. Kalau saya jadi pengerjanya si Billy Graham, mungkin saya bisa berkhotbah lebih hebat dari pengkhotbah hebat di Indonesia ini. Saya berpikir seperti begitu. Tapi Tuhan ingatkan saya, kau lihat Musa, semua jemaat yang keluar dari Mesir, tak ada yang masuk ke tanah Kanaan. Padahal kurang apa Musa, urapannya luar biasa, ketemu Tuhan muka dengan muka. Lalu Tuhan memberikan petunjuk, semua yang dikerjakan itu petunjuk Tuhan. Tabernakel yang dibangunnya, ukuran, dimensinya, beratnya, semua Tuhan yang atur, Tuhan yang kasih buat Musa, dan Musa tinggal perintahkan ahli yang bisa menenun, yang bisa buat mas, begini ukurannya, panjangnya begini, lebarnya begini, tingginya begini, semua menurut petunjuk yang Tuhan berikan. Kurang apa jemaat dengan gembala sehebat Musa, tiap hari mendengarkan suara Tuhan, tapi banyak mereka tidak masuk Kanaan. Lalu saudara bisa lihat, kalau ada pendeta atau gembala seperti Eli, pasti gerejanya sepi. Tidak ada yang mau datang di sana, karena anak-anaknya juga jahat. Persembahan belum masak sudah diminta, kalau tidak dikasih mereka paksa ambil. Perempuan-perempuan ditiduri di rumah Tuhan. Tapi ada Samuel yang luar biasa, yang melantik dua raja Israel, Saul dan Daud. Itu bertumbuh di bawah seorang pemimpin yang begitu kacau, sampai-sampai orang berdoa, si Hana berdoa, dikira mabuk. Kalau ada jemaat yang berdoa sungguh-sungguh, terus pendeta bilang, perempuan Dursila kok mabuk pagi-pagi? Mulai minggu depan Satra akan datang di gereja ini. Masa orang berdoa dibilang mabuk ini? Pendeta sutrada urapan. Saudara, lahirlah Samuel yang luar biasa. Berarti bukan cuma faktor kepemimpinan, tapi faktor covenant atau komitmen saudara terhadap janji Tuhan. Itu yang membuat saudara berkemenangan. Apapun terjadi, aku tetap mengandalkan Tuhan. Situasi boleh berubah, karena tidak selalu Tuhan mengubah situasi. Kadang Tuhan mengubah kita. Amin. Waktu Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa, begitu Daniel dituntun ke gua singa untuk dilempar, tiba-tiba gua singa hilang. Wah, ini mujizat Tuhan, puji Tuhan. Gua singanya tiba-tiba hilang, jadi saya tidak jadi dimakan oleh singa. Tidak, gua singanya tetap ada. Danielnya yang diberikan perlindungan. Waktu Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan kirim malaikat, ayo padamkan tuh api yang dikasih panas 7 kali. Raja kasih panas 7 kali, kau kasih dingin 14 kali. Gitu kira-kira. Saudara-saudara, tidak. Apinya tetap panas. Algojonya mati karena kepanasan api itu, tetapi Tuhan berikan perlindungan. Tapi ada saatnya orangnya dikeluarkan dari keadaan. Nah, waktu Elia di Sungai Kerit, Tuhan bilang begini, tinggalkan Sungai Kerit, pergi ke Sarfat di daerah Sidon, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memelihara engkau. Apakah Tuhan tidak bisa buat sungai itu untuk bisa mengalir lebih hebat lagi? Bisa. Apakah Tuhan bisa buat banjir terjadi untuk Elia bisa menikmati sungai itu tidak kering? Bisa. Tapi kenapa Tuhan izinkan sungai itu kering untuk keluarkan Elia? Kalau Tuhan berkati Elia di Sungai Kerit, cuma dia sendiri yang menikmati berkat itu. Tapi waktu dia keluar, orang lain pun ikut menikmati kuasa Tuhan yang luar biasa.
Jadi saudara lihat, semua yang Tuhan kerjakan, entah memberikan perlindungan, entah mengeluarkan saudara dari sana, tujuannya supaya banyak orang diselamatkan. Bukan lagi untuk saudara, tapi untuk kepentingan Tuhan, kemuliaan nama Tuhan. Ini cerita yang pernah saya bagi buat saudara kan? Oma dan cucu yang cari kelereng malam-malam itu. Bongkar sana, angkat lemari, angkat meja, angkat kursi, angkat sofa. Sampai semua hosa, tidak ketemu kelereng. Lalu nenek bilang, oma bilang, cucu tidur sudah, oma sudah capek, nanti besok pagi kita lanjutkan pencarian kelereng kesayanganmu. Oke oma, tidurlah mereka dan karena kelelahan, oma ini bangun belakangan, cucu bangun duluan. Betapa terkejutnya oma melihat cucu dengan santai, happy, sukacita, muka berseri-seri, duduk di meja makan sambil nikmati roti coklat dan minum kopi susu. Kemudian omanya langsung menebak, cucu, pasti kelerengmu sudah ketemu ya? Belum oma. Kok kenapa kau bisa bahagia dan begitu tenang tidak melanjutkan pencarian? Tuhan soroba sapu hati tidak terlalu pingin lagi kelereng itu. Jadi tidak selalu keadaan dirubah, hati kita yang dirubah. Pokoknya apapun terjadi, hybrid papa. Hybrid itu mobil enak. Pokoknya apapun terjadi, mesti beli mobil ini saudara. Tapi tiba-tiba saya sudah ingin lagi. Karena saya sudah punya rasa kepuasan yang luar biasa. Sampai barang itu sudah tidak terlalu menjadi prioritas. Ada yang bilang begini, Pak Pendeta tambah gas. Karena saya pu istri lagi merengek-rengek minta barang itu. Hari ini Tuhan jamah sudah dapat jauh lebih hebat daripada hybrid barang itu. Barang apa saudara ya? Yaitu ketenangan dan kepuasan yang luar biasa. Ia memuaskan hasratku. Haleluya. Sampai biar pulang masih naik Maxim pun lebih bahagia daripada yang naik hybrid tadi itu saudara-saudara ya. Karena ada orang yang kejar hybrid sampai dia lupa makan, lupa istirahat. Begitu hybridnya kebeli, stroke saudara-saudara ya. Akhirnya Paijo yang nikmati saudara-saudara ya. Nikmati saja. Bisa bilang amin? Nah, saudara-saudara, Tuhan tidak selalu mengubah keadaan, tapi Tuhan berikan kita kekuatan. Yesaya 43, sekalipun menyeberang melalui air, tidak akan hanyut. Sama-sama bilang, pasti lewat. Persoalan yang saudara hadapi, pasti lewat. Masalah yang saudara hadapi, pasti lewat. Entah itu air yang menghanyutkan, atau api yang menghanguskan. Dan mereka tidak disemprot, banjirnya tidak diteduhkan atau orangnya tidak dilompatkan tapi melewati. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan lewat dan kita akan lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Ada banjir, ada api, tetapi Tuhan berikan perlindungan. Pasti lewat. Nah, kita pergi ke kitab Rut. Saudara-saudara, ini kadang-kadang nama dan tindakan itu beda, saudara ya. Saya sudah cerita buat saudara ketika pergi berdoa pelayanan di penjara Polres dulu, saudara dulu. Saya sampai ke pagian, jadi petugas polisi yang bertanggung jawab di situ bilang, Pak Pendeta, duduk sebentar ya, saya mau suruh napi-napi bersiap dong, atur tempat dulu baru kita ibadah. Nah, sambil duduk itulah saya melihat daftar narapidana. Lukas pembunuhan, Paulus pencurian, Matius pemerkosaan. Saya bilang ini nama Injil semua di papan ini saudara-saudara ya. Tapi kelakuan kacau semua. Bapak Ibu, yang penting bagi kita adalah jangan menerima apa yang dunia katakan buat kita, tapi terimalah apa yang Tuhan katakan buat kita. Ada banyak orang menjadi trauma, kenapa? Karena sejak kecil sudah dibilang bodoh sama orang tua. Masuk di sekolah kau ini tidak akan berhasil. Jadi itu sudah melekat di dia, jadi dia tidak akan pernah powerful. Begitu dia dapat gagal, dia bilang, betul memang dong, bilang saya ini memang tidak bisa pintar, betul memang dong. Jadi saudara-saudara, walaupun dia pun nama Paulus, tapi kalau dia punya kelakuan, sifat kayak begini, tetap dia akan hancur. Tapi mungkin dia pun nama Yabes. Tahu Yabes? Gara-gara kau lahir mama mau mati ini. Jadi tiap kali dengar nama Yabes, ini kau ini hampir bikin orang tua mati. Tapi dia tidak menaruh perkataan orang ini di dalam hatinya. Tapi yang dia taruh adalah berkat Tuhan. 1 Tawarik 9 ayatnya yang keempat. Yabes lebih dimuliakan daripada yang lain.
Lalu ayat yang kelima, 4 permohonan dijawab oleh Tuhan. Berkati aku berlimpah-limpah, perluas daerahku, sertai aku kemanapun aku pergi, dan lindungi aku dari setiap malapetaka. Saudara-saudara, 1 Tawarik 4 ayatnya yang ke-9, terbalik ya, 1 Tawarik 4 ayat yang ke-9, Yabes lebih dimuliakan. Jadi bukan karena kita berdoa terus kita dimuliakan, tidak. Kita udah dimuliakan dulu sebelum kita berdoa, saudara-saudara ya. Kita sudah dimuliakan sebelum kita memuliakan Tuhan. Kita sudah dimuliakan. Nah, bagaimana supaya kita bisa dimuliakan? Mazmur 91 mencatatnya. Mazmur 91 ayat 14 itu mulai dengan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan memuliakannya. Ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Naik dulu coba ayat 15. Naik ayat 15. Aku akan meluputkannya, kalimat terakhir. Dan kenapa kok bisa dimuliakan? Kalau kita muliakan Tuhan biasa. Mulia, sembah Raja mulia. Tapi surga bilang, mulia. Di Papua ini, di Paniai, kalau dia lihat orang hebat, dia bilang, Bapa, kau mulia. Gitu ya. Kau mulia, rupanya dia tiru ini, saudara-saudara ya. Kau mulia, saudara ya. Jadi Tuhan juga memuliakan kita, bukan cuma kita memuliakan Tuhan, tapi Tuhan memuliakan kita. Kenapa itu bisa terjadi? Ayat 1. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya perisai dan pagar tembak. Engkau tak usah takut ketika teman dan seterusnya, saudara-saudara ya. Jadi Yabes ini tiap hari dengar sampai namanya itu diberikan. Yabes artinya tiap kali sebut nama ini, kau ingat, kau hampir bikin mati orang lain. Tapi dia tidak menaruh kata-kata orang ini sebagai bagian atau predikatnya dia. Tapi dia menaruh kata-kata Tuhan. Bapak Ibu, orang yang paling dekat apalagi kalau ngomong, itu kita bisa renungkan bertahun-tahun. Saya tersangkai. Dulu pernah saya tolong dia tuh. Itu hubungan baik sekali. Bahkan saya percaya semua, saya rahasia buat dia. Tapi ternyata, saudara, sedekat apapun orang itu, dia tidak bisa kasih napas buat saudara. Dia tidak bisa tolong waktu saudara susah. Waktu saudara perlu dia, di waktu malam dia tidur. Tapi penjaga Israel tidak pernah tertidur. Yabes mengambil apa yang Tuhan katakan dalam hatinya, bukan apa yang orang katakan. Namanya dibilang Yabes, tapi hidupnya jauh lebih daripada namanya. Kenapa? Karena kebenaran memerintah di dalam hatinya. Kamu gak mungkin berhasil, itu kok perkataan. Tapi firman Tuhan berkata, aku bukan turun tapi naik, aku bukan ekor tapi kepala. Haleluya, terima. Yang bilang ini yang kasih napas, yang perlu kita renungkan. Yang bilang kau terlaku, bukan kasih napas buatku, jangan direnungkan. Makanya Paulus berkata sedikit sekali artinya. Kalau tidak ada firman Tuhan, forget it saja. Kalau ada firman Tuhan, terima. Amin. Kasih tahu di sebelah, kau sudah dengar itu. Kau masih ingat dia bicara minggu lalu tuh. Kau belum lupa dia bicara minggu lalu itu. Nah, hari ini taruh Tuhan punya perkataan. Yabes lebih dimuliakan. Lalu ayatnya yang kelima. Semua yang diminta empat-empatnya dijawab oleh Tuhan. Tuhan tahu pikiran kita, Mazmur 139. Tapi waktu kita berseru, Tuhan akan menjawab. Tuhan tahu Lazarus sakit. Tapi waktu messengers datang, Tuhan bertindak. Haleluya. Yang berseru, aku akan menjawab. Nah, saudara, ini keluarga yang pindah dari Bethlehem, namanya keluarga Elimelek. Eli artinya Allahku. Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku. Melek artinya raja. Jadi rajaku. Elimelek itu artinya rajaku. Nah, saudara-saudara, Tuhan itu rajaku. Apa yang terjadi? Dia pun nama Tuhan Rajaku, tapi dia buat keputusan. Bukan raja yang putuskan, dia yang putuskan. Bapak Ibu, anaknya
Mahlon dan Kilion. Tahu arti nama Mahlon? Mahlon itu artinya sakit-sakitan. Kilion itu artinya kehancuran atau destruktif, saudara ya. Bapak Ibu, Naomi artinya kesenangan, pleasure, menyenangkan. Makanya waktu Naomi pulang, ini kan Naomi, orang-orang Bethlehem tidak kenal. Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Karena pahit dari Tuhan sungguh ada dalam hidup saya. Jadi dari kesenangan jadi pahit. Bapak Ibu, saya mau berkata buat saudara, nama yang diberikan orang bukan harga mati. Kalau saudara tidak pegang kebenaran yang dari Tuhan, hidupmu tidak pernah akan menerima kemenangan. Walaupun namamu seperti Sakeus yang suci. Tapi kalau kau terima kebenaran, mungkin namamu seperti Yabes, tapi engkau akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita untuk menutup khotbah pagi hari ini dari kitab Rut. Saudara-saudara, mereka pergi ke Moab, lalu di sana Elimelek meninggal. Tinggallah Rut dan kedua anak laki-laki. Nah ini mungkin saking bingung, saking frustrasi, akhirnya dia kasih kawin anak-anaknya dengan orang Moab yang menurut tradisi orang-orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang Moab. Karena Moab itu adalah hasil incest ya saudara-saudara ya. Kalau ada ayah perkosa anak gadisnya, ada undang-undang perlindungan anak. Tapi kalau ada anak perkosa orang tua, belum ada undang-undang perlindungan orang tua, saudara-saudara. Belum ada. Undang-undang perlindungan anak sudah ada. Tapi ini orang tua yang diperkosa oleh anak. Jadi mereka keluar dari Sodom, istri Lot lihat ke belakang, jadi tiang garam tinggal 3. Sampai di Soar, gara-gara mereka pergi ke Soar, 3 orang ini bikin Soar tidak dihukum, artinya bargaining position 3 orang ini cukup hebat, sampai satu kota tidak dimusnahkan. Mereka tinggal di sana terlama, tertahan. Orang Soar jahat-jahat, akhirnya Lot bilang kita pindah ke tempat yang terpencil, ke gua dah. Nah sampai di gua, kakak adik ini, 2 anak perempuan ini mereka berunding. Bagaimana nih, kita tidak punya keturunan ini, bagaimana nih, umur makin bertambah. Oh kakak ada ide, kenapa tuh? Ini kan lagi banyak wine, papa wine juga banyak ini, wine bagus yang satu kali minum langsung teler semua nih. Terus idenya gimana? Malam ini kakak kasih mabuk papa dan kakak akan tidur dengan papa, besok giliranmu. Jadi waktu itu Lot dimabukan oleh anak-anak perempuannya, lalu mereka tidur dengan ayahnya, dari tidur sampai bangun Lot tidak menyadarinya. Jadi ini bukan ayah yang perkosa anak gadis, tapi anak gadis yang perkosa ayahnya. Terjadi kedua lagi, malam kedua terjadi. Nah yang tua hamil namanya Amon, yang kedua lahir namanya Moab. Nah hari ini kota-kota itu ada di daerah Jordania. Ibu kota Jordania itu Amon atau Aman, sama saudara-saudara ya. Spelling orang Arab itu tidak bisa bilang huruf P. Makanya tempat yang namanya Panias jadi Banias. Pan, dewa Pan itu jadi Ban, dewa Ban. Nah kalau saya di sana, selamat pagi Baba Bendeta. Semua P jadi B, saudara-saudara. Selamat pagi Baba Bendeta. Nah kalau cuma sampai di situ aman, tapi kalau papi dan mami jadi babi dan mami, saudara-saudara ya. Waduh marah papinya tuh, karena papi jadi babi, saudara ya. Karena mereka tidak bisa bilang huruf P. Memang Tuhan buat semua ini supaya kita bisa bersuka cita ya. Bahasa begini banyak karena Babel ini. Apa yang menurut orang lain artinya begini, yang lain artinya beda ya. Bahasa Padang sama bahasa Sunda itu beda sekali saudara-saudara ya. Orang Padang kerja di Sunda lalu ditanya sama manajer di pabrik kertas. Kamu siapa? Lu siapa? Oh Ambo jago karate, maksudnya saya jaga kertas. Oh kurang ajar ya, lalu dihajar, papa. Nah begitu sakit dia berteriak, aduh sakit. Nah bahasa Sunda bilang, segitu aja, dihajar lagi saudara-saudara ya. Padahal sudah sakit nih, sakit itu mau sakit, tapi dia sudah bilang, segitu aja. Tambah dihajar, nah ini bahasa nih kadang-kadang bisa bikin kita bermasalah. Tetapi ada satu kebenaran yang bisa menjadi bagian kita, walaupun orang berkata kita tetap percaya Tuhan luar biasa. Saya pergi pelayanan di Halmahera Barat. Kaget sudah ya. Sebelum KKR, dorang nyanyi lagu, biar orang mau bilang apa, bagiku kaulah segalanya. Oh, I love you Jesus. Saya kaget. Dia ending ini yang bikin beda saudara-saudara ya. Lalu saya bilang, kenapa kamu? Ini namanya dunia ganti Yesus. Oh begitu kah? Apa kurang lagu-lagu rohani sampai kamu mesti adopsi yang itu tambah Yesus? Tidak Pak,
Tapi di sini lagi trending lagu ini, ketong roba. Jadi waktu kita nyanyi seperti gini, semua orang yang tidak suka Kristen, dong mendekat. Nanti dong sudah dekat baru dong bilang, I love you Jesus. Boleh juga. Akhirnya lagu itu jadi top. Tiap kali KKR, biar orang mau bilang apa, bagiku kaulah segalanya. Wow. Tapi jangan kau bikin ada sambung yang belum ganti Yesus, saudara-saudara ya. Saya terajar yang salah sini ya. Ada Yesus di dalamnya. Saudara-saudara, datanglah Naomi. Ayo sudah, nikah sama orang Moab. Begitu nikah, 10 tahun tinggal, Mahlon Kilon meninggal. Tinggal trio janda. Ini the power of mak-mak ini saudara-saudara ya. Ini kitab mak-mak sebetulnya. Saya berkata, Tuhan kok kenapa mesti ada kitab kayak begini? Di perjanjian lama perempuan tidak terlalu dihargai. Yakub punya 13 anak tapi ditulis cuma 12 karena Dina perempuan. Tapi Tuhan bangkitkan nilai perempuan. Semua ini Tuhan yang jadikan. Ia menjadikan Adam and Eve. Semua bilang Adam and Eve. Bukan Adam and Steve. Oh ya. Ya. Adam and Eve, bukan Madam and Eve. Nanti ada waktu saya bicara, laki-laki, perempuan, faktor kelahiran. Tapi banci, gay, lesbi, faktor proses. Begitu anak saudara lahir, dokter bilang, sorry banci ini bu, gak ada saudara. Tidak ada. Ada begitu? Gak ada saudara. Begitu lahir perempuan, sorry lesbi ini pun gak ada. Jadi laki-laki perempuan itu faktor kelahiran. Tapi gay, lesbi, banci itu faktor proses. Nanti kita bicarakan waktu soal habis. Tapi kalau sudah mau cari tahu cepat, telepon saya, Pak, saya mau konseling dulu karena saya ini ada kelainan sedikit. Tidak ada yang tidak bisa disembuhkan, sudah semua bisa disembuhkan, ya. Ya, walaupun waktu pertama kali bertobat, ya dia nyanyi haleluya. Tapi lama-lama Tuhan tolong, saudara ya. Dari cara tepuk tangan saya bisa tahu dari mana dia berada, saudara ya. Iya, dari mana dia berasal. Ada orang tepuk tangan begini. Tuhan ini penjudi, mantan penjudi saudara. Tuhan berkuasa. Ya pasti ya. Ini dulu suka kocok-kocok saudara ya. Tapi enggak apa-apa saudara ya. Karena bertahun-tahun begini, jadi mau roba yang begini agak susah saudara ya. Jadi enggak apa-apa. Tetap Tuhan sembuhkan kok. Ya, karena saya lihat saudara sebanyak tidur ini saudara ya. Memang nih. Nah, cerita ini mungkin jadi akhir khotbah saya saudara. Ada pendeta dan supir bis yang masuk surga dan terima mahkota. Kami panggil pendeta A, dan begitu pendeta itu maju, saudara-saudara ya. Kami panggil pendeta A, pendeta maju. Di depan itu ada 2 mahkota, satu tinggi, satu pendek. Lalu pendeta ini dengan bangganya, pasti yang tinggi saya punya, karena ini cuma supir bis, masa saya dapat yang pendek. Tapi ternyata di luar dugaan, dia dapat yang pendek, saudara. Lalu panggil supir bis dapat yang tinggi. Dia bilang, malaikat jangan bercanda, di surga tidak ada error, kamu punya komputer, di dunia bisa ada virus, tapi surga tidak ada virus. Ini tersalah. Terus, kenapa supir bis bisa dapat tinggi, baru saya bisa dapat yang pendek? Begini Pak Pendeta, malaikat menjelaskan. Tiap kali kau khotbah, semua jemaat tidur. Tapi tiap kali sopir bis ini bawa bis, semua penumpang berdoa. Saudara. Artinya Tuhan tolong selamat, doa mati kita, Tuhan semua berdoa. Saudara. Jadi saya berdoa jangan sampai saya dapat mahkota pendek gara-gara saudara tidur di ruangan ini. Saudara. Tapi saya mau berkata buat saudara, semua proses Tuhan sementara mengerjakan untuk kebaikan kita. Walaupun Naomi ini masih mata material. Ayo kita pulang sudah, Bethlehem Tuhan sudah pulihkan, sudah ada roti. Bukan dia bilang ini, ayo kita pulang sudah ada KKR di sana, Tuhan sudah melawat. Oh lawatan Tuhan luar biasa, banyak mujizat. Tidak, roti. Dari roti sampai akhirnya masuk ke dalam kebenaran. Mungkin ada yang datang ke gereja, cuman store muka saja. Saya percaya saudara akan ditangkap oleh Tuhan. Dan Tuhan akan bawa saudara dari kemuliaan kepada kemuliaan. Mungkin ada, saya cuma mau lihat-lihat saja. Dia mau bicara apa, Tuhan tangkap dengan kasihnya. Dan dia bawa saudara dari kemuliaan kepada kemuliaan. Startnya mungkin keliru, tapi Tuhan akan perbaiki saudara. Oh haleluya, orang belok salah, Tuhan datang. Sekalipun aku berjalan, Tuhan hampiri. Dan Tuhan bawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Roti sudah ada.
Kenapa kau mau ke Papua? Wih, di sana uang banyak. Saudara-saudara, ada yang datang pertama mau cari uang. Sampai di sini jadi pendeta, saudara-saudara ya. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana jauh lebih indah daripada rencana Naomi. Naomi cuma pikir roti, tapi Tuhan pikir lebih daripada roti. Saudara mungkin cuma pikir hidup ini, tapi Tuhan buat lebih daripada itu. Bukan cuma engkau diberkati, tapi orang lain pun ikut diberkati. Koma, nanti sambung. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya.